Mbak, yang kasus tentang ibu saya yang nggak ada kabar sudah kurang lebih 25 tahun itu. Oke, sampean posisinya nonton TV apa kok gemerwecek nih Joboy? Sopo? Itu nenek saya yang nonton TV. Oh, nonton TV-nya keras banget. Kamu deh guritan dikit dok, biar suaranya nggak pecah. Mungkin kamu bisa dimatiin dulu, di silent dulu seperti apa? Oke. Baik, Mas. Beni so fokus. Oke. Piye Mas? Iya Mbak, saya mau minta tolong masalah yang kemarin yang di-up sama istri saya itu. Oh ya, terus? Ibu saya yang kerja hampir kurang lebih ya 25 tahun itu sudah nggak ada kabarnya. Oke, yang tadi saya up bapakmu sama ibumu yang saya up tadi itu adalah kakek nenekmu? Iya, itu kakek nenek saya. Kamu umur berapa sekarang? Saya umur 33 tahun. Kamu umur berapa ditinggal ibumu? Saya kelas 1 SD, kurang lebih kisaran umur 6 tahun. Oke. Lah kenapa baru sekarang nyari ini? Kalau dulu belum kepikiran sampai itu Mbak. Kalau dulu usahanya ya namanya orang desa ya mungkin keterbatasan dari media sosial gitu. Terus? Terus apa yang bisa saya bantu ini? Saya sudah nge-share ya. Kenapa sih kamu ingin mencari ibumu sementara kan mungkin ibumu tidak ingin ketemu kamu mungkin? Halo? Dengar nggak? Mungkin ibumu nggak mau ketemu kamu atau bagaimana? Pernah punya feeling atau pernah punya firasat ibumu di mana nggak? Kalau dulu kerjanya kan itu di Taiwan Mbak, katanya dulu kan kalau. Oke, jadi menurutmu ibumu pernah kerja di Taiwan dulu seperti itu? Memang dulu kerjanya ke Taiwan Mbak, dulu itu katanya, tapi kan waktu itu saya masih kecil jadi belum tahu. Tapi memang itu kerjanya dulu ke Taiwan, memang ke Taiwan, bener ke Taiwan itu. Oke, info terakhir setelah ke Taiwan, ibumu pernah pulang atau seperti apa, bagaimana? Kalau menurut cerita kakek sama nenek saya dulu itu, kalau tahun segitu kan belum ada komunikasi lewat HP, itu kan belum ada. Betul. Masih surat gitu kan. Betul, terus? Berangkatnya itu kalau nggak salah tahun 99. Terus yang 1 tahun itu masih ngasih kabar. Oke, nenekmu ada di situ nggak? Nggak ada. Kayak rumahnya udah sendiri. Oh, kakek nenekmu sendirian berdua saja? Iya. Kan kamu sudah terbiasa tanpa orang tua. Kenapa kamu ingin mencarinya saat ini? Kalau dipikirkan kamu sekarang udah nggak butuh kasih sayang dari orang tua nih. Kenapa kamu masih ingin mencarinya? Yang saya kasihan itu kakek sama nenek saya Mbak. Karena kakek sama nenek saya itu sampai sekarang masih mengharap ibu saya itu pulang. Sampai detik ini nenek saya pun sakit-sakitan, sakit stroke karena mikirin ibu saya itu. Yang saya jadi kasihan itu karena itu saya nggak tega lihatnya. Ya seperti itu, sampai jalan aja sekarang pakai tongkat kayak gitu. Itu karena mikirin ibu saya. Yang menyentuh hati saya itu cuma itu. Maaf, kamu masih punya bapak nggak sih? Masih punya. Apakah saat ibumu pergi ada pertengkaran dengan bapakmu? Kalau masalah itu saya nggak tahu Mbak. Karena kondisi saya kan waktu itu masih kecil. Bukan, setelah kamu dewasa, pernah nggak kamu berbicara dengan bapak? Mungkin ya, karena terjadinya masalah kadang-kadang juga dipicu oleh keluarga, akhirnya ibumu marah, mungkin pergi ke satu tempat dan sebenarnya dia baik-baik aja tapi sudah tidak menginginkan kalian lagi. Makanya kan sebelum kita menelusuri, karena gini, saya pernah menemukan seseorang
itu dia marah banget sama saya saat saya up di media sosial. Tahu nggak kenapa? Karena dia tanya, kenapa kamu tidak tanya suami saya sebelum kamu berbicara? Coba komunikasi dengan suami saya, apa yang terjadi, kenapa saya tidak mau ketemu dengan mereka. Tetapi saya bilang, suamimu tidak mencarimu, tetapi anak-anakmu yang mencarimu. Kenapa sih aku bilang istrimu nyari saya? Saya bilang saya nggak mau, saya harus suamimu yang ngomong. Karena kalau ada apa-apa kan kamu yang nyari, bener nggak sih? Iya, benar lah itu. Karena gini loh, kita nggak tahu nih ibumu sedang sedih, sedang di penjara, atau sedang bahagia. Bener nggak sih? Kalau ibumu sedang bahagia, kehadiranmu adalah mengganggu. Iya. Tetapi kalau dia sedang sedih, tentunya dia berharap keluarganya memberikan dia doa. Makanya kan saya harus berbicara dengan kamu secara langsung. Kalau bisa bahkan saya harus berbicara dengan orang tuamu. Sama nenekmu. Karena yang bisa menyentuh hati ibumu hanya orang tuanya. Iya. Kapan coba di itu saya ingin berbicara langsung dengan nenek. Jadi nenek lah yang punya telepati sama anaknya. Ngerti nggak? Oh, iya. Betul. Kebanyakan yang bisa menemukan itu adalah tangisan orang tua dan doa orang tua. Iya. Jadi coba cari waktu nanti saya ngobrol sama kakekmu. Kakekmu kan masih sehat atau masih bisa ngomong kan? Masih Mbak, tapi kalau kakek sama nenek, kalau kakek saya masih tegar kalau diajak telepon membahas masalah anaknya itu. Cuma kalau nenek saya itu mungkin satu kata dua kata gitu udah nangis dia Mbak. Nggak apa-apa. Setidak-tidaknya dengan tangisan nenekmu itu ibumu bisa tergugah hatinya gitu loh, Le. Paham nggak sih? Iya, kayak kemarin kayak tadi saya bikin video itu kan kakek saya yang ngomong, sebenarnya pengen nenek saya yang ngomong, cuma dia udah nggak bisa bicara, dia udah nangis kayak gitu. Ya, mungkin besok atau lusa saya ke sana nanti bisa ngobrol sama Mbak, tapi mungkin ya kakek yang bisa. Nggak apa-apa. Saya akan melakukan kayak video callan biar ibumu itu melihat orang tuanya seperti apa gitu loh. Karena kalau dia masih hidup, nggak mungkin hatinya tidak terketuk dengan melihat orang tuanya seperti itu. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi target saya adalah ibumu melihat video itu. Target saya adalah semua orang bisa nge-share. Karena mungkin juga ibumu tidak ada di Taiwan. Mungkin juga ibumu sudah pulang Indonesia dan menikah dengan keluarga yang baru. Tetapi saat ibumu membaca ataupun mendengarkan suara orang tuanya sendiri, mungkin wajah ibumu sudah berubah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kakekmu tidak pernah berubah di mata ibumu. Iya. Ngerti nggak? Jadi dia tidak akan bisa memungkiri ini tuh. Dia mungkin bisa berpura-pura di depan orang lain bahagia, tetapi saat dia melihat ibunya sendiri, saya rasa dia tidak mampu untuk berbohong. Jadi enggak? Jadi saya butuh berbicara dengan nenekmu dan juga kakekmu. Jadi itu adalah cara saya untuk mengambil hati ibumu. Jadi karena gini loh, sebenci-bencinya seorang anak kalau sudah mendengarkan tangisan ibunya, dia akan mencoba untuk menyadarkan dirinya. Semarah-marahnya dia dengan suaminya, tetapi saat dia mendengarkan suara tangisan ibunya, mungkin hatinya akan tergugah. Ngerti nggak? Iya. Jadi memang tujuan saya seperti itu. Kalau mencari itu harus orang yang dalam banget. Kalau orang luar, seperti istrimu yang mencari atau kamu, itu masih kamu di luar. Tetapi kalau yang mencari adalah ibunya sendiri, itu beda. Biarkan nenekmu menangis sejadi-jadinya, biar dia melumpahkannya. Ngerti nggak? Ngerti Mbak. Nah, jadi besok coba cari waktu untuk berbicara dengan nenek ya. Iya. Biar orang melihat bahwa ibumu itu seperti apa sih kok sampai membiarkan kamu tumbuh dewasa tanpa asuhannya. Bahkan uang untuk dia bekerja ke luar negeri itu kemana saja, kan harusnya buat kamu. Ya alasannya ke luar negeri kan demi mengangkat harkat dan martabat
keluarga kan? Benar. Kalaupun dia sudah meninggal dunia, tidak-tidaknya kamu kan tahu di mana pemakamannya. Iya. Bukan dengan cara menghilang seperti ini adalah jawaban. Saya rasa bukan ini yang kamu mau. Iya, sebenarnya gini Mbak. Kalaupun misalnya dia udah menikah lagi atau di mana ya, setidaknya harapan orang tua saya itu sama kakek sama nenek itu, kasihlah kabar sama orang tuanya. Cuma itu Mbak. Iya. Kalaupun memang benar dia sudah menikah lagi, sudah berkeluarga, nggak apa-apa, diterima dengan ikhlas. Yang penting kabarnya itu ada, cuma itu. Ya itu yang saya maksud. Karena itu kita sudah tidak mendapatkan wajah ibumu lagi. Yang terbaru kita sudah nggak bisa. Kita sketsa saja udah nggak bisa. Tetapi dia tidak mungkin lupa wajah ibunya. Iya. Kenapa saya ingin menampilkan wajah nenekmu? Karena dia tidak akan pernah lupa wajah ibunya. Wajah orang yang melahirkan dia. Ya. Bener nggak? Saya mau tanya Mbak, ya. Siap. Kalau bisanya telepon adanya waktu Mbak itu siang atau malam? Gini aja, saya nggak tentu nih. Nanti saya akan ambil waktu kapan kamu bisanya. Ya kalau saya sendiri kemungkinan setiap saat saya bisa Mbak. Oke, kira-kira besok mungkin jam 9, jam 10-an bisa? Kalau pagi itu mungkin kakek saya nggak di rumah biasanya. Ya udah sore aja lah kayak gitu, sore. Jam 4, jam 5. Siang mungkin jam 4, jam 5 di rumah. Oke, jam 4, jam 5. Bisa kalau. Jam 4, jam 5. Jam 4, jam 5. Oke, saya tunggu ya. Ya saya ngubunginya ke nomor ini ya Mbak. Betul, istrimu yang nyambungin aja, karena nomormu tidak aku simpan. Istrimu yang suruh hubungi. Iya. Oke, terima Iya. kasih ya. Iya Mbak. Dan tetap sabar ya nak ya. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak ya Mi. Siap. Saya minta maaf teman-teman, saya sangat sensitif sekali dengan seseorang ibu, bapak yang sedang mencari anaknya di rantauan. Karena saya, maaf, notabene saya menyaksikan orang kaburan tinggal jauh di dalam sana, punya anak dengan orang lain, bersembunyi, dan dia sakit. Di Hong Kong juga ada, di Taiwan juga ada. Karena itu saya tuh sangat sedih sekali saat kalian tuh belum sadar. Kalian itu bukan hanya menyakiti anakmu dan suamimu. Kamu itu sedang menyakiti orang tuamu yang telah melahirkanmu. Kamu itu lagi melukai. Kamu itu lagi melukai ibu yang sudah mengandung selama 9 tahun. Bukan 9 tahun, 9 bulan. Saat kamu lahir dan dibesarkan, bukan apa yang dia harapkan, tetapi kamu merusak masa depanmu sendiri. Saya selalu bilang, saya tidak melarang kalian melakukan hal apapun, tapi jangan pernah lupakan keluargamu yang ada di kampung. Karena saat kamu menginjakkan kaki keluar dari pintu rumah, doa-doa mereka yang kamu minta. 9 bulan engkau dikandung, dan kini 25 tahun kamu menghilang. Masih ada waktu kamu untuk kembali menyapa ibumu yang sudah tua. Masih ada waktu untuk berteriak mengatakan, "Bapak, aku kangen." Betapa banyaknya anak-anak rantau yang di luar sana, saat dia sukses, dia sudah tidak bisa lagi menemui orang tuanya. Berapa banyak orang-orang di luar sana ingin kembali dalam pelukan ayah dan ibunya, tetapi ayah dan ibunya sudah bersatu dengan tanah. Kenapa engkau menyia-nyiakan seorang ayah, seorang ibu yang saat ini menunggu kepulanganmu? Nggak ada sama sekali kamu rasa kasihan terhadap orang tuamu yang menunggu perjuanganmu di luar negeri tanpa 1 sen pun uang kamu kirim. Jangankan uang, kabar berita pun kamu tidak memberikannya. Saat saya bercerita tentang fakta kenyataan di luar sana, kalian debat. Kalian bilang saya membuka aib. Sudahlah. Kenapa, Mbak?
Matiin live saya, Mbak. Matiin live saya. Iya.